Halo semua, apa kabarnya? Semoga baik ya. Kali ini tematik akan menceritakan alur film Ip Man yang pertama. Bagaimana alur ceritanya? Langsung saja kita ke film Ip Man. Pada tahun 1935, di Provinsi Foshan, China, warga hidup makmur, dan mereka suka berlatih kungfu. Membuat Provinsi Foshan terkenal karena seni bela diri. Cerita dimulai di rumah Ip Man. Asistennya mengatakan seseorang mencarinya. Lalu Ip Man menemui orang itu. Dia bernama Guru Liu. Dia menantang Ip Man untuk bertanding kungfu. Karena ia mendengar Ip Man menciptakan kungfu Wing Chun. Awalnya Ip Man menolak, tapi akhirnya menerima tantangan Guru Liu. Tapi karena sedang makan, Ip Man mengajak makan dulu Guru Liu. Dan akhirnya mereka bertanding. Saat mereka bertanding ada bocah laki-laki yang mengambil layangan di atas pohon. Dan tak sengaja melihat Guru Liu dan Ip Man bertanding. Dan akhirnya Ip Man mengalahkan Guru Liu. Sebelum pulang, Guru Liu meminta pertandingan ini jangan ada orang lain yang tahu. Dan Ip Man menyanggupinya. Di tempat minum teh, bocah laki-laki itu menceritakan bahwa Guru Ip mengalahkan Guru Liu dengan mudah. Bocah laki-laki itu bernama Yuan. Ip Man juga datang ke tempat itu untuk bertemu temannya. Ternyata temannya sudah menunggunya. Teman Ip Man itu bernama Kuan. Kuan mengajak Ip untuk bekerja sama untuk membuka pabrik kapas. Tiba-tiba muridnya datang dan ia mengatakan, kata Yuan, Guru Liu kalah bertarung dengan Guru Ip. Guru Liu marah, dan pergi mencari Yuan. Di tempat minum teh, Guru Liu menemui Yuan dan akan memukulnya. Tapi dipisahkan oleh kakak Yuan. Kakak Yuan bernama Wu Chilam. Guru Liu marah karena Yuan bisa merusak reputasinya. Tapi Yuan tidak mau minta maaf. Lalu Yuan berlari menemui Guru Ip dan dikejar Guru Liu. Yuan meminta Guru Ip mengatakan pada semua orang bahwa ia mengalahkan Guru Liu. Kakak Yuan memarahi Yuan karena bikin kekacauan. Yuan mengatakan dia benar melihatnya saat mengambil layangannya. Karena kesal, kakak Yuan memelorotkan celana Yuan. Membuat Yuan malu dan pergi. Lalu kapten polisi datang dan menanyakan keramaian itu. Kapten itu bernama Li. Dia memperingatkan siapapun yang bikin masalah di wilayahnya akan ia tangkap. Ip Man lalu mengatakan kami hanya guru seni bela diri. Dan tidak akan mencari masalah. Lalu kapten polisi itu pergi. Ip Man lalu meminta maaf pada Guru Liu. Dia memberikan sejumlah uang untuk bisnis kapas Kuan. Dan kembalikan saat ada untung, kata Ip Man. Tiba-tiba Wu Chilam datang. Dia mengatakan pada Ip Man bahwa dia mempunyai jurus baru. Dan mengajaknya berlatih. Lalu mereka bertarung. Tapi dengan mudah Ip Man mengalahkannya. Suatu hari datanglah orang dari luar Foshan. Dia mencari guru-guru perguruan bela diri. Dan menantangnya untuk bertarung. Lalu ia mendatangi salah satu perguruan bela diri. Dia memperkenalkan dirinya bernama Yin. Lalu mengajak bertarung guru perguruan itu. Dan mereka akhirnya bertarung. Tapi dengan mudah Yin mengalahkan guru perguruan itu. Lalu ia menantang lagu guru perguruan lainnya. Dan mereka pun bertarung. Tapi Yin mengalahkannya. Kemudian Yin bertarung dengan Guru Liu. Dan Yin berhasil mengalahkan Guru Liu. Saat makan di warung, Yin merencanakan akan membuka sekolah kungfu di Foshan. Karena guru-guru bela diri yang lain sudah dikalahkan.
Tapi pemilik warung mengatakan, kau belum mengalahkan jagoan Fosan, dia adalah Ip Man. Yin lalu pergi ke rumah Ip Man dan diikuti banyak orang. Sesampainya di rumah Ip Man, Yin langsung mengajaknya duel. Tapi Ip Man menolaknya, dan ia masuk ke rumah. Yin terus saja mengajaknya berduel. Tapi istri Ip Man memintanya pergi. Yin malah mengejek Ip Man, suami takut istri. Istri Ip Man marah dan menyuruh Ip Man mengalahkannya. Tapi tiba-tiba kapten polisi datang dan menanyakan ada apa. Ip Man meminta kapten itu membawa yang lain keluar. Kapten itu lalu menyuruh semua keluar rumah dan menutup pintu. Lalu mereka pun mulai bertarung. Dan akhirnya Ip Man mengalahkan Yin. Setelah kejadian itu Ip Man sangat dihormati warga Fosan. Saat belanja warga memberi gratis barang yang Ip Man akan beli. Pada 7 Juli 1937 insiden Marco Polo terjadi. Jepang menyerbu Cina, dan merampok mata pencarian mereka. Menyebabkan kelaparan di seluruh negeri. Rumah Ip Man disita. Kini keluarga Ip Man hidup dalam kesengsaraan. Ip Man bahkan harus menjual jamnya untuk membeli beras. Lalu dia bertemu Kuan. Dia lalu ke pabrik Kuan, dan ia meminta Ip Man membantu di pabrik. Karena dia juga memiliki saham. Tapi Ip Man menolaknya lalu pergi. Besoknya Ip Man mencari pekerjaan. Dan ia bekerja menjadi kuli di tambang batu bara. Saat bekerja dia bertemu dengan Wu Chilam. Saat mereka berbincang datanglah tentara Jepang. Dan Kapten Lee sekarang bekerja untuk Jepang. Lee mencari orang untuk bertarung dengan tentara Jepang dan yang menang akan diberi beras. Wu Chilam mau ikut. Dia ingin mendapatkan beras. Tapi Ip Man menyuruhnya berhati-hati. Di markas Jepang terlihat Guru Liu sedang bertarung dengan tentara Jepang. Karena ia menang dia mendapatkan beras. Lalu ia pergi. Kapten Jepang Miura meminta 3 orang untuk melawannya. Wu Chilam dan 2 lainnya maju melawannya. Tapi dia kalah, dan terbunuh oleh Miura. Besoknya saat bekerja Ip Man bertanya-tanya di mana Wu Chilam. Lalu Lee datang dan mencari petarung lagi. Ip Man menanyakan di mana Wu Chilam pada Lee. Tapi Lee tak mau menjawab. Karena itu Ip Man mengatakan ia ikut bertarung. Di sana Ip Man melihat Guru Liu telah mendapatkan beras. Guru Liu ingin bertarung lagi melawan 3 orang. Lalu Guru Liu bertarung. Tapi dia kalah. Saat mengambil berasnya dia ditembak oleh Kolonel Sato. Kapten Miura memarahinya, dan meminta Sato tidak mengulanginya. Ip Man marah, dan ia meminta Lee membuka pintu. Lalu ia meminta 10 orang untuk melawannya. Dan Kapten Miura menyanggupinya. Maka majulah 10 orang Jepang itu. Dan Ip Man mengalahkan mereka semua. Miura kaget melihatnya, dan meminta Ip Man untuk kembali besok. Tapi Ip Man pergi dan membawa beras Guru Liu. Dia lalu memberikan berasnya pada keluarga Guru Liu. Lalu Ip Man bertemu Lee. Ia memarahi Lee kenapa dia menjadi pengkhianat bangsa. Lee mengatakan dia bukan pengkhianat. Dia hanya bekerja sebagai penterjemah saja. Tapi Ip Man pergi meninggalkannya.
Sementara itu Yin dan kelompoknya mencegat sebuah mobil. Dan mereka merampasnya. Ternyata mobil itu berisi barang milik Kuan. Yin lalu ke pabrik Kuan dan memukulinya. Ia minta Kuan membayarnya. Tapi Kuan tidak mempunyai uang. Lalu Yin pergi dan akan kembali lagi. Anak Kuan lari mencari Ip Man. Tapi saat ia datang Yin sudah pergi. Anak Kuan dan pekerja meminta Ip Man mengajari mereka kungfu. Agar mereka bisa membela diri. Akhirnya Ip Man mau. Dan ia mengajari mereka kungfu. Saat Ip Man bermain petak umpet dengan anaknya, tiba-tiba Li dan tentara Jepang datang. Saat Sato melihat istri Ip Man dan akan mendekatinya, Ip Man menghajarnya. Lalu Li mengatakan di sini tidak aman, dan mengajak mereka pergi. Li lalu menyembunyikan mereka di rumahnya. Sementara itu Yin datang lagi ke pabrik Kuan dan meminta uang. Tapi mereka telah siap bertarung. Lalu Yin dan anak buahnya menyerang mereka. Tiba-tiba Ip Man datang. Dan menghajar anak buah Yin. Yin marah kenapa Ip Man mengganggunya lagi. Lalu mereka menyerangnya. Lalu Yin dan Yuan menyerang Ip Man. Tapi mereka kalah dan pergi. Lalu Ip Man memanggil Yuan. Ia mengatakan bahwa kakaknya sudah tiada. Li tiba-tiba berlari menemui Ip Man di rumah. Dia mengatakan jangan ke pabrik kapas, karena Kapten Jepang itu berada di sana mencarinya. Sedangkan Kuan dipukuli agar memberitahukan di mana Ip Man berada. Tiba-tiba Ip Man datang. Dan ia juga dipukuli. Kapten Miura meminta Ip Man mengajari kungfu tentara Jepang. Tapi Ip Man tidak mau. Dia menantang duel Kapten Miura. Lalu Ip Man dibawa pergi tentara Jepang. Esoknya Kuan mengamankan anak istri Ip Man. Tapi istri Ip Man tidak mau karena ia ingin selalu bersama Ip Man dalam keadaan apapun. Akhirnya Kuan membawa mereka mencari Ip Man. Pertarungan Ip Man dan Kapten Miura dimulai. Dan Ip Man mengalahkannya. Lalu orang-orang meneriakkan Ip Man. Ip Man. Tiba-tiba ia ditembak oleh Sato. Lalu istri dan orang-orang bergerak menolong Ip Man. Dengan bantuan Kuan, Ip Man yang terluka berhasil lari dari Fosan bersama anak istrinya. Pada 15 Agustus 1945, Jepang menyerah. Cina menang dan mengakhiri perang selama 8 tahun. Tahun 1949, Ip Man menetap di Hong Kong. Dia memulai kelas Wing Chun di Kowloon. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.